Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa duduk di majelis ini. Berharap mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu majelis yang Allah sukai, terlimpah rahmat, keberkahan serta ridhonya kepada kita semuanya, dan segala apa yang kita bahas bersama itu mendatangkan manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan kalimat basmalah dan dilanjutkan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rutin kita dawamkan, kita amalkan pembacaan sayyidul istighfar di pagi hari, di sore hari, menjadi salah satu perisai bagi kita ketika menghadapi segala ujian fitnah di akhir zaman, terlebih lagi fitnah Dajjal laknatullah alaih. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita terkait fikih, masih kita pada pembahasan sholat. Namun dalam kesempatan ini pembahasan kita lebih spesifik sholat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab, maka kita harus betul-betul wanti-wanti kita perhatikan. Bahkan setiap kita sholat tuh ada rasa khawatir, ini nggak diterima, khawatir, ini takut ada yang cacat rukunnya, cacat sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Ini harus ada kekhawatiran, sehingga betul-betul ketika dalam doa itu kan kita minta Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Nikmati coba doa itu, minta ya Allah taqabbal minna sholatan, terima ya Allah sholat kami, atau kalau kita sendiri pakai sholat dulu. Jadi ada harapan kita itu benar-benar ketika sudah berupaya. Makanya kan ketika habis sholat itu pasti kalimat yang diucapkan itu kalimat apa? Habis sholat assalamualaikum apa? Kalimat apa? Setelah assalamualaikum diucapkan apa? Istighfar. Semua ulama sepakat setelah sholat itu yang diucapkan istighfar. Kalimat istighfar, padahal kan kalimat istighfar itu kan lebih identik, cenderung dengan ya perbuatan kita yang mungkin kurang pas gitu ya, ketika nggak berkenan, astagfirullah, kamu tuh kok jangan ngomong gitu. Mungkin itu tepat. Tapi ini habis sholat kita malah dianjurkan istighfar, disunahkan istighfar. Coba, padahal sholat kan bagus. Maksudnya apa? Agar kita itu tetap dalam posisi harapan yang betul-betul agar sholat kita itu diterima. Kalimat istighfar agar merendahkan istilahnya frekuensi nafsu kita, apalagi ya semualah yang sifatnya duniawi
Sehingga bukan masalah langsung otomatis ada rasa, udah pasti diterima. Enggak. Tapi ada perasaan, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Itu salah satunya maknanya kenapa salat kita diakhiri dengan salam dan dilanjutkan dengan kalimat istighfar. Maka kita berharap nih, ya, salat-salat kita tuh benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebatas formalitas saja. Salat berjamaah sebagaimana kita ketahui dalam sebuah riwayat derajatnya itu 27, ya, udah otomatis bahasanya persentase diterima oleh Allah itu sudah pasti. Nah, gitu. Persentase diterimanya itu sudah luar biasa ada. Walaupun itu kembali kepada masing-masing. Bisa jadi di antara yang datang makmum berjamaah itu ada dia yang mohon maaf batal tapi tidak mau membatalkan. Ya, harusnya batal dia tuh, cuman males, gak ada yang tahu ini orang, nah, kan gitu. Padahal Allah tahu. Atau apa namanya itu wudunya nggak sempurna, ada yang kurang terbasuh dan sebagainya, dan dia lalai, tahu tapi males. Nah, ini juga sama, imamnya nggak tahu tapi Allah tahu, gitu ya. Nah, itu kriteria. Jadi kalau sholat berjamaah itu sebetulnya sudah ada harapan yang luar biasa ketika kita sudah pasti diterimanya, gitu. Walaupun itu kembali kepada masing-masing kita. Sholat berjamaah ini terdiri dari ada imam, ada makmum. Nah, minimal berapa jumlahnya? 2, sudah berdua saja. Ya, itu sudah kategori berjamaah. Dan al-jamaah minal barokah, berjamaah itu bagian daripada keberkahan. Makanya harusnya kita senang dengan, ya, istilahnya berjamaah gitu. Apa-apa rame-rame gitu. Jadi jangan antipati dengan keramaian, dengan ini. Tapi dalam khusus yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Salat berjamaah dan posisi imam ya lebih depan lah istilahnya, ya, lebih depan daripada makmum. Walaupun Nabi mencontohkan ketika dengan Ibnu Mas'ud itu sejajar, seolah-olah sejajar, ya. Tapi sejajarnya tetap imam itu lebih di depannya. Jadi posisi makmum itu harus pertama di sebelah kanan kalau sendiri. Ya, kalau makmumnya 1 orang, itu posisi makmum itu adanya di sebelah kanan imam. Di berbagai riwayat Nabi mencontohkan ketika Ibnu Mas'ud ada di samping, itu digeser, pakai tangan kiri di sini. Kemudian ditaruh di sini. Nah, yang kedua pernah dijewer telinganya, putar, minggir ke sini. Jadi macam-macam. Intinya posisi di kanan imam, posisi makmum. Tapi kalau makmumnya berdua, nah kita imamnya di depan, makmumnya berdua, maka imam itu tengah-tengah. Jadi makmum itu misalkan ini imam, nah ini imam, ini makmumnya di belakang. Nah seperti ini posisinya. Jadi tidak di sebelah cenderung ke kanan kayak gitu. Kecuali dalam hal ada faktor tertentu, misalkan secara ini tempatnya harus didulukan yang lebih mana kayak gitu, untuk memudahkan akses bagi yang terlambat datang gitu. Tapi ini secara keutamaan posisi dalam berjamaah, imamnya di tengah, makmumnya ya diposisikanlah kira-kira seimbang kayak gitu. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sehat, tidak ada kendala, tidak sedang berpergian gitu ya. Mayoritas jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Mayoritas. Walaupun sebagian pendapat ada yang berkata wajib. Wah ini. Sekarang kita kalau suruh dipilih ikut yang mana? Yang sunnah muakkadah atau yang wajib? Halo? Wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau ibu, bapak ikut dengan fatwa yang wajib, maka semaksimal mungkin harus kita sholat berjamaah every day, every time. Iya. Maka nanti jadi hukumnya bisa berubah. Kalau enggak gitu, dosa kita kalau enggak berjamaah. Nah, bisa dipahami enggak ini? Iya.
Kita itu ikut hukum, saya senang, saya meyakini hukumnya ini wajib, berjamaah wajib. Maka ketika kita ketinggalan berjamaah, kita harus upayakan gimana caranya kita dapat makmum atau dapat teman untuk sholat. Nah, gitu ya. Jadi masalah hukum itu ketika kita yakin mantep yang mana, ambil. Gitu ya. Tapi yang kedua, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Satu tahap lagi, satu level lagi itu sudah masuk wajib, nah gitu. Tapi masih sunnah. Nah ini jumhur ulama, sunnah muakkadah. Jadi ketika kita ada kendala, ada halangan apa gitu ya, ketinggalan, maka tidak dosa ketika tidak berjamaah walaupun sholat munfarid, gitu ya. Walaupun kalau kita renungkan para sahabat itu ketika sholat itu selalu nyari teman. Bahkan walaupun harus membayar, saya bayar kamu berapapun gitu ya, pokoknya temenin saya, misalnya gitu bahasanya lah. Walaupun para sahabat yang lain tidak menginginkan bayaran, intinya hanya ini. Tapi sampai rela merogoh kocek, makasih ya, ini bukan nyogok, bukan, pokoknya udah makasih, bawa aja. Sampai rela. Kenapa? Karena betapa utamanya, betapa afdolnya sholat berjamaah. Sampai ada seorang suami yang dia terlambat sholat berjamaah, intinya sholat lah zuhur, adzan asar atau adzan maghrib di perjalanan, masih di jalan, langsung hubungi orang istrinya atau orang yang di rumah, bapak pulangnya agak terlambat, ini kena macet, tolong jangan sholat maghrib dulu, nanti berjamaah di rumah. Tuh, ada yang sampai segitu. Saking menjaga kebersamaan di lingkup keluarganya, kebersamaan dalam kasih sayang cintanya, sampai dalam hal seperti ini mungkin sepele, tapi ada banyak yang kayak gitu. Suaminya masih di jalan, nanti sholat berjamaah, udah tahu, oh ya sudah, istrinya nggak akan sholat dulu sampai suaminya datang dan dia jadi makmumnya. Tuh, coba ini kita utamakan. Makanya secara hukum di sini ada dua pendapat, gitu ya, sunnah muakkadah dan wajib. Ketika tidak ada alasan apapun. Syarat-syarat salat berjamaah, yang pertama niat mengikuti imam. Ya, kita harus mengikuti imam. Gak boleh kita imamnya ada di depan tapi kita niatnya sendiri. Biar terkesan ini, karena mohon maaf ada tendensius lah dari nggak suka sama imamnya lah, atau imamnya kelamaan lah, atau apalah artinya, pokoknya gitu. Yang penting dia niatnya sendiri, nggak mau saya berimam sama orang ini, nah gitu, nggak boleh, ya. Kalau kita makmum harus bermakmum kepada siapa yang menjadi imam. Jadi niat mengikuti imam. Imam ruku, baru kita ruku, jangan menyelisihi, walaupun hanya sepersekian detik. Dan kalaupun kita tidak sengaja, misalkan imam belum ruku, kita sudah ruku duluan, kalau tidak sengaja, wa'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau dengan sengaja, imam belum sami Allah, kan lama bacanya, Allahu Akbar, Allah, kita Allahu Akbar, gitu ya, buru-buru. Nah ini jangan, menyelisih imam nggak boleh, ya, harus diikuti. Yang kedua, mengetahui segala tingkah laku imam. Tahu kapan imam ruku, tahu kapan imam bangkit dari ruku, kapan sujud. Kalimatnya kan mirip sama semua, hampir sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang beda, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mati mic-nya, gak kedengeran. Yang di belakang bengong nungguin gitu ya. Bunyi lagi, baru yang selanjutnya. Nah kan dikiranya. Makanya kalau misalkan ada pembatas, masjid ada pembatas atau ruangan bawah, di bawahnya ada ruangan khusus buat putri misalkan, itu seoptimal mungkin takmir itu menyediakan fasilitas bagaimana yang di belakang jamaah yang tidak terjangkau imam itu tahu, oh ada TV kah ya, atau apalah gitu ya, jadi tahu gerakan selanjutnya apa. Dan ini sudah banyak fatwa, bahkan masuk ranah hukum. Contoh seperti imam yang suaranya pelan, nggak kedengeran, ini dihukumi imam makruh, dibenci. Jadi suara imam pelan, contoh ini dibisik-bisik gitu ya,
Itu harus diganti. Imamnya sakit suaranya. Ini lagi musim ini, saya udah berapa bulan ini. Iya lama banget ini, Masya Allah. Itu habis suaranya. Ini sempat terjadi di masjid kami, masjidnya besar gitu ya. Pas di tengah-tengah itu imamnya anjlok itunya suaranya hilang. Allahu Akbar. Ya gitu. Sampai Allah nggak kedengeran. Maka makmum yang di belakang itu ya mengeraskan suara untuk membantu mengingatkan yang di belakang. Makmum yang inilah, yang putri misalkan jauh di belakang harus bisa kedengeran. Nah, dibantu. Itu dibolehkan. Ya cukup satu orang. Jangan semuanya rame-rame. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya tidak. Satu orang saja. Tapi untuk masjid kita di sini ya cukuplah ya. Yang di belakang juga kelihatan karena ada kacanya transparan. Enak. Jadi takmirnya sudah perhatian ini. Sudah kelihatan. Tapi ini kasus-kasus di tempat-tempat lain. Kalau misalkan tidak terjangkau, maka harus ada ini fasilitas apapun namanya. Kemudian yang ketiga, tidak mendahului imam dalam takbiratul ihram. Imam belum mulai karena imamnya lama mungkin. Kan ada yang takbiratul ihramnya kan lama ya. Allah. Pernah lihat? Pernah lihat? Ya, ada yang lama jadi Allah. Allah. Ya, itu kan ngambil kekhusyuan. Itu ada yang seperti itu. Ya. Pernah lihat? Pernah ya? Ya. Nah, kita jangan mentang-mentang itu ngedengar baru Allahu Akbar duluan misalnya di belakang. Ini nggak boleh. Mendahului takbiratul ihram nggak boleh. Ya. Itu kan memulai. Karena ada yang seperti itu ada. Makanya imam itu harus yang mantap, yang istilahnya tegas gitu ya, bahkan yang bahasanya sehat jasmani rohaninya. Iya, sehat jasmani rohani. Jasmaninya kelihatan sehat, rohaninya jelek ataupun sakit hatinya gitu ya. Pun ini pun kurang bagus. Dia jadi imam memang, tapi kalau ngomong tuh nyinggungnya gitu ya. Nyakitin di hati setiap ngomong. Ini pun nggak bagus dalam Islam. Harus dijaga lahir batin. Kemudian ya ada penyakit juga, misalkan dikit-dikit mohon maaf. Apa itu? Buang angin itu? Penyakit apa namanya? Iya, mantut iya. Penyakitnya namanya apa? Kalau dikit-dikit pengen pipis itu kan beser ya apa? Enggak, namanya penyakitnya apa itu? Beser kan? Atau ada penyakit yang namanya lebih bagus gitu? Sembelit? Bukan. Yang dikit-dikit tuh ya buang air gitu, dikit-dikit. Apa sih namanya lupa? Kalau diare kan ngomong itu ya gitu. Ada lah istilah, diabetes apa ya? Diabetes. Diabetes. Ada nama penyakitnya lupa saya tuh. Ya Allah. Iya, anyang-anyangan, tapi anyang-anyangan kan kayak perasaan pengennya ini terus gitu. Tapi nama medisnya itu loh ada kan biar lebih keren gitu loh. Ya iya, nyari istilah tuh. Ini aduh, kosakatanya kurang Nah itu. Jadi itu hukumnya makruh. Dia dijadikan imam. Karena ketika dia mungkin nggak masalah, pas di tengah-tengah dia nahan, itu batal sebetulnya, walaupun nggak diketahui oleh orang. Iya batal. Terjadi suaranya berubah, bakuk-bakuk terus. Contoh ini kalau ada, itu harus rela diganti. Jangan aku sih yang penting kudu imam. Nggak boleh dalam Islam. Ada kode, beliau mundur ke belakang. Maka yang di belakang, persis di belakang imam, maju ke depan. Tukeran gitu ya. Tapi nggak usah pakai ngomong, maju ya. Nggak usah. Langsung mundur aja, itu udah kode. Ini harusnya kita udah mengalami hal ini, harusnya loh ya. Agar ketika terjadi itu, jadi nggak asing gitu, nggak aneh. Nggak aneh gitu ya. Nah ini penting, jadi dalam gerakan imam harus kita ikuti, bahkan ketika takbiratul ihram. Yang keempat,
Apabila jamaah itu di tempat masjid, di apa istilahnya, beda masjid tempatnya ya, jauh, maka jaraknya itu minimal 120 meter secara jarak. Tapi ada pendapat selama suara imam bisa terdengar, maka itu masih ikut di masjid tersebut. Oh, makanya Masjidil Haram kan, itu suaranya di sana tuh ya, penjual-penjual itu, para tajir-tajir, dagang-dagang ini, pedagang yang gelar sajadah ya di situ. Walaupun terputus dengan jamaah yang di sana. Banyak. Bisa dengan, iya betul. Ini bagus nih, boleh, tapi dengan syarat. Satu, ada benar-benar ada uzur syar'i, sakit yang nggak bisa, mohon maaf gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang dibolehkan karena kedengaran suara sampai rumah, neng omah wae. Jangan, nggak boleh. Ya, ada jamaah kami di mana ya? Baitur Rahman, nah ini tetangga ya, di MBR. Ibu siapa lupa itu, ya, saya sering jenguk ke rumah beliau. Itu sholatnya di rumah. Yang punya apa itu, toko merah, burus dia. Iya, selalu saya habis ngisi di sana pasti mampir, diajak ke rumahnya, ibunya senang gitu dan sebagainya. Ya semangat tuh. Jadi penggugur dosa, nggak usah sedih, teruslah. Dan boleh enggak saya sholat di sini, bahasanya kan kurang ini ya, lancar diterjemahkan sama ininya. Boleh, nggak masalah, karena ada uzur, ya, nggak bisa istilahnya kemana gitu, boleh. Nah sekarang kalau ada keutamaan kita datang, itu lebih bagus. Apalagi sholat subuh, di hadis dikatakan jika kalian tahu di balik pahala sholat subuh berjamaah, niscaya kalian akan datang mendatanginya sholat subuh berjamaah, walaupun harus dengan merangkak. Bayangkan, merangkak, bukan jalan tergopoh-gopoh, bukan jalan pakai tongkat. Ini merangkak, kalian pasti akan mendatanginya. Maksudnya apa? Di balik pahala sholat subuh berjamaah ini besarnya luar biasa, gitu ya. Apalagi pahala sholat-sholat yang lain sama. Jadi itu diutamakan, gitu ya. Kemudian tidak membelakangi kiblat. Pernah ada tahun berapa itu ya? Ya, ajaran baru Islam, menyatakan Islam. Tapi sholatnya itu membelakangi kiblat, dia ke timur sana. Lupa namanya apa ya? Aduh. Ada yang pernah baca belum beritanya ini? Saya tuh senang kalau pas lagi ya cari suasana. Nggak harus Al-Quran, baca nggak harus kitab lagi, cari informasi, nah nambah wawasan. Penting kita itu untuk update. Jadi baca-baca berita atau apa gitu ya yang menambah wawasan. Nah ternyata ada gitu ya. Nah ini dilarang membelakangi kiblat, kecuali memang ijtihadnya, oh kiblatnya lebih dekat lewat sana, maka ke sana, gitu ya. Selanjutnya yang keenam, tempat makmum tidak boleh di muka imam, tidak boleh di depan. Nah, makanya hati-hati. Orang yang justru malah lebih diutamakan itu yang di belakang imam persis. Jadi maksudnya yang paling depan. Khairus sufufir rijal awwaluha wa khairus sufufin nisa akhiruha. Saf barisan terbaik bagi kaum laki-laki itu yang terdepan. Terdepan itu setelah imam. Jadi imam itu dikategorikan, mohon maaf ya, tidak ada anjuran untuk menjadi imam, tidak ada pahala bagus buat jadi imam, nggak ada. Yang ada malah syarat untuk bisa menjadi imam apa saja. Coba. Tapi untuk giliran shaf di depan, ini ada anjurannya, ada motivasi. Bahkan shaf pertama itu ganjarannya dia mendapatkan 2 ekor unta. Masya Allah, nanti di sana megang aja belum pernah unta. Iya. Jadi muazin itu ada keutamaannya, malah muazin tuh bagus. Hadisnya memotivasi gitu ya. Muazin itu sejauh suaranya terdengar oleh apa ya, benda-benda yang hidup maupun yang mati,
Mereka senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk si muazin. Masya Allah. Kebayang nggak? Padahal suaranya sember. Kadang ada persnelen. Hayya 'alas shalah. Ada. Itu tetap memohonkan ampun itu. Kayu lah. Jangan dikira nih batang kayu yang ada di depan kita ini. Lihat. Ini hanya sebatas benda mati saja. Kita kan menganggapnya seperti itu ya. Ada sebuah riwayat. Nabi itu ketika khutbah atau ceramah lah ya. Kan Nabi itu punya mimbar. Nabi itu mimbarnya tuh gini. Model tangga. Jadi nggak ada kayak gini. Tangga saja gitu tangga. Naik ke atas tangga lebih tinggi gitu ya. Nah tangga tersebut terbuat dari pelepah kurma. Batang kurma. Batangnya. Suatu ketika Nabi menginstruksikan para jamaah, insya Allah kita akan mengganti mimbar dengan yang lebih inilah gitu ya, kayu apa gitulah nggak tahu lah intinya diganti. Itu ketika habis ngomong gitu, para sahabat ngedengar secara seksama, Nabi langsung melihat ke bawah, diam, hening gitu. Sahabat melihat, Nabi kenapa? Langsung ngusap-ngusap itu batang kurma. Ataupun ya pohon bekas batang kurma itu diusap, la ba'sa 'alaika, la ba'sa 'alaika. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Engkau akan bersamaku di surga. Itu sahabat nggak ada yang berani ngomong. Itu Nabi ngomong sendiri ya. Nggak ada. Beliau langsung ngasih tahu, wahai para sahabat sekalian. Ketika aku mengatakan ingin mengganti pelepah kurma ini ataupun batang kurma ini untuk diganti dengan yang lain, karena udah lama dipakai, dia menangis dan aku mendengar dia menangis sedih karena mau diganti. Masya Allah, pelepah kurma yang sudah dipotong gitu ya, batang kurma yang sudah dipotong dijadikan mimbar, mereka tuh senang, apalagi diinjak oleh Nabi jadi ada manfaat. Mau diganti nangis sampai diusap sama Nabi. Nah dari hadis inilah muncul berbagai pendapat fatwa ulama ketika kita menggunakan semua benda mati ini ada unsur kesana seperti tasbih makanya ada yang pakai tasbih pakai butir-butiran apa itu ya batu atau kayu, walaupun hadis ini ditimpali di hadis lain ada, karena kita tuh kalau masalah dalil itu bukan masalah diadu, bukan dibenturkan, tapi dikombinasikan mana yang lebih derajatnya sahih, mana yang ini ada manfaat, ada yang ini kayak gitu. Tergantung asbabul wurud dan penjelasan dan syarahnya. Nah di hadis lain Nabi mengajarkan kepada istri-istrinya yang ketika itu ini masalah tasbih itu pakai batu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istri Nabi itu gitu. Ketika lagi waktu luang tuh zikir pakai batu, subhanallah, ngitung maksudnya pakai batu. Ketika itu Nabi mengatakan, maukah engkau aku ajarkan, aku beritahu yang lebih utama dengan cara berzikir selain daripada itu. Apa ya Rasulullah? Dengan tangan, jari. Nah, makanya jari lebih utama. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuh ya, jadi dalilnya ke sana arahnya. Nah, kembali. Jadi batang, pohon, kayu ataupun yang benda-benda mati yang tadinya hidup, makhluk hidup istilahnya tumbuhan, ini pun mendatangkan saksi kepada kita. Masya Allah. Dia akan menjadi saksi nih yang datang siapa saja. Dia akan menjadi saksi yang rutin berjamaah dan sebagainya. Ini mimbar yang donasi donaturnya dapat pahala juga, digunakan terus mengalir kayak gitu. Nah itu terkait dengan keutamaan muazin, duduk shaf di awal setelah imam. Tapi buat imam tidak ada anjuran siapa yang menjadi imam maka dia nggak ada. Coba cari yang ada kriteria menjadi imam, afsahuha, yang lebih fasih gitu ya, a'lamuha, dari segi keilmuan dia lebih tahu ilmu tajwid, ilmu tahsin, ilmu tartil dalam bacaan Al-Quran, ilmu fikihnya, ilmu apanya, jadi diutamakan dulu. Kalau semuanya sama berilmu, tahu ilmu tentang sunnah-sunnah, yang lebih dulu hijrah ataupun masuk Islam, yang lebih dulu. Jadi kriteria yang ada gitu ya. Makanya hati-hati kalau ada di hati kita rasa aku sing imam. Woi, masih banyak tuh di masjid-masjid
duduknya di situ dekat, nah di sini. Ketika azan dia sudah tinggal langsung maju. Ada simbah. Iya, ada, masih ada. Tapi nggak apa-apa. Kita doakan semoga beliau menjadi ahli surga. Amin. Yang ketujuh, bersesuaian antara sholat imam dengan makmum, tidak rancu. Maksudnya apa? Ya sholat zuhur. Jangan imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat isya. Jangan ya, hati-hati. Itu maksudnya bersesuaian. Dan dalam hal rukun pun sama bersesuaian itu ketika makmumnya ruku bersesuaian juga, jadi gerakan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, syarat sholat berjamaah yaitu makmum harus mengikuti imam dalam semua rukun, sunnah, gitu ya, sampai tidak ada kejanggalan yang diikuti, semuanya sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum jangan egois. Iki opo iki, sesat nih. Jangan. Imamnya sujud tilawah, ikuti pokoknya. Ikuti. Makanya perlu kita mengkaji, sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, ada kelupaan rukunnya gitu ya. Itu sujud sahwi. Kalau imamnya salah tapi nggak sujud sahwi, ya jangan kita sujud sahwi. Jangan langsung pas habis sholat imamnya tadi nggak sujud sahwi padahal salah tuh. Saya sujud sahwi sendiri. Wah. Ini keliru. Imam tuh diikuti. Atau imamnya bacaan ada ayat sajadah. Nah, itu ya. Ikuti kita. Makanya harus tahu ilmunya. Yang nggak tahu, dia barunya tahu gerakan imam, gerakan sholat ya seperti itu saja. Dia bakal bertanya-tanya, tadi kok aneh ya sholatnya ya. Udah sujud, bangkit lagi, kok baca surat lagi. Saya baru kali ini mazhab apa ya? Wah, repot ini. Inilah fungsinya ngaji. Jadi sujud tilawah ketika ada ayat sajadah, kita sujud tanpa ruku dulu ya. Misalkan di surat apa itu yang mudah itu? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Sujud. Bacaannya hafal? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Hafal? Enggak hafal pakai tasbih aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Selesai sujud, bangkit langsung Allahu akbar. Melanjutkan bacaannya. Gitu ya, tanpa bismillah, tanpa al-fatihah lagi, dilanjutkan bacaan lanjutan ayat tersebut gitu. Sampai selesai baru sujud biasa, ruku. Allahu akbar, ruku biasa. Nah, itu gambaran praktek dalam sujud tilawah kalau imamnya melakukan. Sampai sini dulu, karena melihat waktu, kita buka termin pertanyaan. Monggo silahkan, kira-kira ada tidak ibu-ibu atau bapak-bapak? Monggo bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita bingung itu menghadap ke selatan bagaimana? Iya. Ini pas sholat di mana? Di masjid? Di mana gitu ya, di tempat, suatu tempat. Oh ya. Maka tinggalkan keraguan-raguan. Kalau kita ragu-ragu dan mantapnya kemana, walaupun kita salah ternyata, nggak apa-apa. Maka ambil yang mantap itu. Jadi tinggalkan. Wah, ini utara atau selatan? Saya mantapnya sini. Bismillah, udah. Padahal kita ke selatan. Yang penting sudah mantap. Gitu ya. Boleh. Gitu. Jadi yang mantapnya mana? Gitu ya. Tapi kalau ada orang, tanya ke orang. Mas, kiblat kemana ya? Atau arah ini kemana? Oh, ke sana. Ini kalau pas nggak ada, dilala gitu ya. Itu. Selanjutnya, tadi siapa? Oh ya, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan berjamaah. Makanya saya ketinggalan satu. Terus kan terjadi tiga itu. Atahiyat itu. Saya yang atahiyat pertamanya yang mana? Ibu ikutnya yang mana? Jadi gimana maksudnya?
Maghrib kan 3 rakaat. Ibu ketinggalan ketika pas kapan? Ketinggalan yang lain sudah dapat satu, saya misalnya datang. Oh, baru datang. Oke, terus? Terus atahiyatnya yang pertama yang mana? Yang Oh iya, semuanya ibu sudah ikut sama imam. Berarti tahiyat pertamanya yang ketika sama imam itu. Misalkan gini, semua jamaah lagi pada sujud, ya, sujud di rakaat pertama. Ibu baru datang, gitu ya, gelar sajadah. Nah, terus bangkitlah mereka semua. Imam Allahu Akbar, berdiri. Nah, ibu baru mulai. Contoh itu ya, contohnya. Maka ibu ketinggalan 1 rakaat. Terus ketika sama imam, ketika imam selesai baca surat, ruku dan sebagainya, ibu ikut, terus sujud. Nah, ketika pas tahiyat, imam itu tahiyat awal ataupun rakaat kedua, ibu itu rakaat pertama. Walaupun pakai tahiyat, tetap rakaat pertama. Satu lagi kan tahiyat lagi. Tahiyat semuanya. Iya, betul. Nah, ibu itu tahiyat itu termasuk rakaat kedua, tapi tetap ikut sama imam. Nah, berarti itu ibu yang kedua. Maka yang ketiganya ibu bangkit sendiri ketika imam selesai salam. Semuanya jadinya ibu tahiyat, kan enak. Jadi banyak kakinya jadi selamat, nggak kemeng. Tapi jangan disengaja. Oh, enak. Jadi mentang-mentang enak kalau gitu nanti disiasati, nunggu di depan dulu. Rakaat pertama sudah selesai belum ya? Nggak boleh. Ya, tetap kita diutamakan. Lebih afdal itu ikut dari awal sampai akhir dengan imam yang pertama. Pahalanya lebih tinggi gitu ya, isinya derajatnya lebih tinggi gitu. Ya iya. Ya iya tuh. Ya duduk dulu. Duduk dulu, tahiyat dulu, itu selesai. Kalau imam belum salam, ibu sabar. Gitu ya. Kalau imam sudah salam, baru ibu bangkit. Oh, bacaannya sama aja. Sama, tapi ibu bacanya tahiyat awal. Enggak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Iya, enggak apa-apa. Kan enak, yang penting dapat duduknya. Bisa leyeh-leyeh. Enggak. Begitu, Ibu? Ya, Masnya? Oh, curhat. Nggak, monggo gimana? Oh. Oh, nggih. Tapi jenengan yakin ada kesalahan? Iya. Dalam rukun itu? Iya. Nggih. Iya, paham. Masya Allah. Nah, itu dia masalahnya. Jadi nggak sinkron, belum connect imam sama jamaah, makmumnya belum connect. Iya, jadi gimana? Tetap kita ketika yakin gitu ya, ketika tahu, oh saya tadi kelupaan rukunya dan imam jamaah pun sudah tahu gitu ya. Tapi ketika sujud sahwi dikatakan subhanallah gitu ya. Kita bangkit lagi, selesai salam, nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak sampai ribut nanti setelah salam semuanya. Tadi sholat apa? Enggak. Itulah karena ketidaktahuan. Pentingnya di satu tempat, di satu wilayah, itu ada figur penting. Jadi guru-guru kami itu mengatakan dulu itu, kalian tuh harus jadi lentera di setiap tempat. Bahkan jadi isinya dikirim ke pelosok-pelosok, setiap dusun-dusun ada. Jadi adanya, mohon maaf, guru, ustadz yang mereka sudah berkecimpung di ranah keilmuan agama bertahun-tahun dan mereka mengamalkannya, itu kita tuh harus siap. Oh, berarti di tempat itu ada cahaya nih. Itu kesempatan. Ilmunya terus kita tanya, di wawasannya kita sinkronkan dengan ini gimana. Akhirnya itu jadi istilahnya ya gitulah, cahaya buat di tempatnya. Makanya di akhir zaman itu kata Allah, salah satu inna min asratis sa'ah, sesungguhnya bagian daripada hadirnya, datangnya kiamat
ayyurfa'al ilmu. Allah itu mengangkat ilmu. Ilmu itu diangkat oleh Allah. Gimana cara Allah mengangkat ilmu? Diwafatkan para ulama. Bahkan dimatikan, bukan wafat, mati dalam konteks jasadnya ataupun mati meninggal, atau mati giroh untuk semangat mengamalkan ilmu. Oh iya, orang kalau sudah iman tidak kuat, hidayah tidak kuat, lebih milih mungkin daftar jadi PNS daripada saya ini jamaah. Kadang-kadang dimaki-maki sama jamaah, kadang ini kan gitu. Nanti itu akan hilang giroh semangat orang-orang yang alim itu akan hilang di akhir kiamat itu, sehingga mereka resiko jadi ustadz nanti ujung-ujungnya dibunuh, nanti diincar kayak gitu. Karena emang dari sana dulu, dari dulu orang-orang alim itu resikonya mati, kematian, di penjara. Lihat itu siapa namanya, Buya Hamka, apa lagi? Banyak lah ya ulama-ulama duluan, kayak seperti itulah resikonya ketika kita memang berkecimpung di dunia tersebut, karena akan berbenturan dengan duniawi, dengan ya apalah namanya. Pasti ada aja. Nah, ketika posisi itu pentingnya mensinkronkan. Kalau kita belum terbiasa untuk, mohon maaf ya, di wilayah tersebut, maka kita seyogianya ngasih tahu dulu. Ini imam yang bijak. Kalau sujud sahwi tadi, karena nggak ketahuan ya. Contoh mau ada sujud tilawah. Itu imam harus ngasih tahu dulu. Assalamualaikum, mohon maaf. Nanti insya Allah kita akan mempraktekkan sujud tilawah pada rakaat kesekian. Maka dari itu mohon untuk memposisikan, mengkondisikan caranya seperti ini. Atau kita yang biasa pakai kunut subuh, itu kita pas datang ke tempat orang lain gitu ya, dijadikan imam. Ayo, kan harusnya lebih afdal imam tuh yang setempat. Ustaz, jangan saya, yang enggak, Ustaz aja. Enggak ada yang oh ya. Nah, nanti ketika kita biasa pakai kunut, mohon maaf di sini sering pakai kunut atau tidak? Tidak, Ustaz, gimana? Nanti saya pakai kunut boleh? Oh ya boleh nanti. Jadi ada ya informasi itu imam yang bijak. Ada hadisnya, bahkan imam yang cerdas, khotib yang cerdas ada. Khotib Jumat itu yang cerdas, kata Nabi di riwayat Muslim, yang khutbahnya pendek. 5 menit aja. Halo, 5 menit. Di sini 15 menit tulisannya. Kelamaan. 5 menit. Sholatnya panjang, gitu. Itulah imam yang cerdas, kata Nabi. Tapi kebanyakan kita kan khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya nggak tahu lah. Silakan disimpulkan masing-masing. Nah cukup ya, karena sudah waktu azan isya tiba. Mudah-mudahan apa yang menjadi uraian kita pada sore hari ini betul-betul mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan terlimpah curah rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.